Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diah Ayu Lestari dengan NIM L1A1200012 dari kelas R001. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 video yang bertema tentang restorasi lahan gambut. Pertama, yaitu adalah video dari Mata Indonesia 2017, Restorasi Gambut Percepat Pemulihan Kawasan Segmen 2. Indonesia memiliki sejarah buruk dalam kebakaran hutan pada tahun 2015, di mana 2,6 juta hektar lahan terbakar berdampak pada kerugian finansial kurang lebih 221 triliun rupiah. Kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh pembukaan lahan baru oleh masyarakat dan buruknya pengelolaan ekosistem lava gambut pada musim dan juga terjadi akibat musim kemarau yang panjang akibat El Nino. Kurang lebih 33% lahan kebakaran merupakan lahan gambut yang merupakan penyimpan karbon yang amat besar. Selama kurang lebih 3 bulan kebakaran, emisinya setara dengan karbon dioksida. Tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 1 tahun 2016 tentang pembentukan badan khusus untuk menyelesaikan restorasi gambut selama 5 tahun, yaitu Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut ini adalah lembaga non-struktural yang bertugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta pimpinan oleh Kepala Badan Restorasi Gambut. Target restorasi gambut itu terjadi pada tahun 2016 sampai 2017. Pada targetnya pada tahun 2016 itu ada 600.000 hektar, yang telah direstorasi ada 260.000 hektar, dan yang belum direstorasi adalah 340.000 hektar. Target pada tahun 2017 itu ada 400.000 hektar, yang dilanjutkan pada tahun 2016 340.000 hektar. Total targetnya pada tahun 2017 itu adalah 740.000 hektar. Proyeksi rencana restorasi itu yaitu adalah 30% dilakukan pada 2016, sehingga 2017, 2018, dan 2019 itu adalah sisanya masing-masing sebanyak 20%. Di mana pada target restorasi gambut itu ada 7 provinsi yang menjadi prioritas pada restorasi gambut, yaitu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, Jambi, dan Sumatera Selatan. Menurut Tarson Waryono, lahan gambut yang perlu direstorasi adalah bekas kebakaran yang kedua. Bekas kebakaran itu ada 2, yaitu pada tanah atau lahan kawasan konservasi dan juga lahan okupasi oleh masyarakat atau perusahaan untuk pembangunan kelapa sawit. Terbaik melakukan pencegahan kebakaran adalah gambut yang telah mengalami degradasi yang dikeringkan harus dikembalikan kembali fungsi ekologis dan hidrologisnya melalui restorasi. Upaya untuk merestorasi gambut dalam hal ini meliputi 3 hal, yaitu rewetting atau pembasahan kembali dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut antara lain dengan sekat kanal, penimbunan kanal, dan sumur bor atau deep wells. Sedangkan revegetasi atau penanaman kembali di lahan gambut dilaksanakan melalui intervensi aktif seperti pembuatan persemaian, pembibitan, dan penanaman maupun intervensi non-aktif seperti mempromosi regenerasi alami dan promosi agen penyebar benih. Sementara itu, kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian dilakukan dengan cara mengembangkan kegiatan sumber mata pencaharian alternatif dan berkelanjutan yang ramah gambut, berbasis lahan, berbasis air, dan berbasis jasa lingkungan. Capaian Badan Restorasi Gambut per Agustus 2017 sudah ada sekitar 5.000 sumur bor dan 2.000 sekat kanal telah dibangun di 7 daerah prioritas. Dari 2,4 juta lahan, 1,4 juta berada pada konsesi lahan oleh perusahaan. Maka perusahaan perlu menjaga dan merestorasi gambut pada peraturan pemerintah, seperti pada peraturan pemerintah tentang perlindungan gambut. Selanjutnya kita masuk ke video kedua, yaitu Mata Indonesia 2017, Restorasi Gambut Percepat Pemulihan Kawasan Segmen 3. Sumatera Selatan memiliki luas lahan gambut sekitar 1.200.000 hektar. Akibat kebakaran hutan, pada tahun 2015, sekitar 730.000 hektar lahan gambut ikut terbakar. Maka, Badan Restorasi Gambut telah menetapkan Sumatera Selatan sebagai prioritas restorasi gambut. Di tahap rewetting atau pembahasan kembali, lahan gambut Sumatera Selatan terus membangun sekat kanal dan embung di 178 titik lokasi. Setelah pembangunan selesai, baru dilakukan penanaman kembali tumbuh-tumbuhan vegetasi di lahan gambut pada tahun 2018 dapat dilakukan. Provinsi Sumatera Selatan telah mempunyai contoh restorasi revegetasi penanaman tumbuh-tumbuhan di lahan gambut bekas terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, yang terbelah oleh Sungai Musi. Kabupaten terluas dengan lahan gambut sebesar 570.000 hektar. Desa Sepuju Kabupaten Ogan Komering Ilir sukses merestorasi sebesar 220 hektar lahan gambut melalui teknik silvikultur khusus. Kesuksesan Provinsi Sumatera Selatan ini dalam tahap pemulihan lahan gambut menarik dunia internasional untuk mengunjungi lokasi kebun plasma nuspa dan demonstrasi buat restorasi hutan rawa gambut bekas kebakaran di Jalan Sepujuk, Sumatera Selatan dalam ajang The Bond Challenge atau tantangan buat inisiatif restorasi landscape terbesar di dunia yang dihadiri oleh 27 negara.
Restorasi gambut berarti juga memulihkan harkat kemanusiaan masyarakat. Pemulihan gambut juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya sedini mungkin untuk menghindari dampak sosial yang tidak diinginkan serta menyesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Seperti pada desa Cinta Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sukses membudayakan nanas di lahan gambut seluas 350-an hektar. Lahan gambut yang sebelumnya sudah ditanami kelapa sawit berhasil kembali ditanami nanas dengan teknik tumpang sari. 1 hektar lahan gambut mampu ditanami 19.000 hingga 20.000 pohon nanas. Dalam setahun, petani memanen 2 kali dengan harga per buah sekitar Rp2.500. Selanjutnya juga selain buah nanas, tanaman asli yang tumbuh di lahan gambut yaitu purun dapat dijadikan bahan baku kerajinan. Hamparan batang purun tumbuh liar dan subur di lahan gambut di Desa Arang, Stambun, Kecamatan Padamara. Purun merupakan tumbuhan liar yang biasa tumbuh di lahan gambut dan rawa. Purun yang diambil akan dijemur sampai kering dan siap diwarnai. 1 tikar ukuran 2,4 meter, pengrajin membutuhkan waktu sekitar 2 hari. 1 tikar akan dijual Rp6.000. Selain tikar dapat dihasilkan juga berupa kerajinan seperti tas. Perangkat dari lahan gambut juga dilakukan oleh salah satu perusahaan konsesi lahan pada Kecamatan Air Subihan, Kabupaten Oki, yaitu ada PT BAP yang membentuk Desa Makmur Peduli Api dan membina warga yang berada di sekitar konsesi lahan memiliki perusahaan lebih sejahtera tanpa membakar lahan dengan cara bertani. Ada sekitar 24 hektar lahan yang ditanami berbagai komoditas pertanian seperti cabai, terong, dan jagung. Hasilnya, kebakaran di Sumatera Selatan menurun 99,87% menjadi 998 hektar lahan yang terbakar di tahun 2016 terbakar. Serta menyadarkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar juga dilakukan Pemprov Sumatera Selatan dengan membentuk 171 desa peduli api. Dengan melibatkan langsung masyarakat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, dapat diharapkan mengubah pemikiran masyarakat untuk tidak menukar dan bertanggung jawab terhadap kawasan sekitar. Video ketiga yaitu adalah sekat kanal dari Badan Restorasi Gambut. Salah satu teknik pembahasan gambut itu adalah sekat kanal yang memiliki fungsi untuk menyimpan dan menaikkan muka air sehingga lahan gambut tetap lembab. Jika gambut lembab, kebakaran dapat diminimalisir. Prinsip kerjanya adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah kesatuan hidrologi gambut. Tipe dan jenis sekat kanal dapat dibedakan berdasarkan umur konstruksi, lokasi, dan fungsi kawasan. Untuk kawasan konservasi lebih cocok dengan sekat kanal tanpa mengatur muka air atau peluap, khususnya sekat yang terbuat dari kayu, gambut yang dipadatkan, dan sekat karung tanah. Hal ini dilakukan agar material tersebut nantinya dapat menyatu dengan ekosistem gambut. Sekat kayu dapat dibangun dengan membentuk 1 lapis dan multilapis tergantung dimensi kanal dan besar debit air. Untuk kawasan budidaya, material sekat umumnya berupa kayu, beton pracetak, dan pintu air. Sekat-sekat pada kawasan ini direkomendasikan memiliki pengatur muka air yang berupa peluap, namun elevasi peluap tidak boleh lebih dari 40 cm sesuai dengan PP nomor 57 tahun 2016. Sistem peluap juga didesain untuk mengatur jalur transportasi air dan kegiatan penggunaan kanal lainnya. Penentuan lokasi penempatan titik sekat kanal. Titik sekat merupakan langkah yang paling krusial. Ada tahapan konstruksi sekat, jumlah sekat kanal yang diperlukan, dan lokasinya ditentukan beberapa aspek seperti panjang kanal dan kontur permukaan tanah. Penentuan jarak juga dipengaruhi oleh aspek kemiringan, tinggi muka air, permukaan tanah gambut, dan kondisi topografi. Sebelum dibangun, penting memenuhi masyarakat untuk melakukan padiam tapa, yaitu persetujuan atas dasar awal tanpa ada paksaan. Dilakukan untuk memastikan warga sekitar tidak merasa ada keterpaksaan dalam pembangunan sekat kanal ini. Instrumen pemantauan muka air juga perlu dipasang sehingga pencatatan fluktuasi muka air sepanjang kanal dapat dilakukan. Pemeliharaan juga dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan metode penambahan karung tanah, pergantian bahan kayu, dan penanaman tumbuhan lokal untuk memperkuat konstruksi. Selanjutnya video keempat yaitu sekat kanal kanvas beton Jambi. Sesuai Perpres nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM, salah satu tugasnya adalah mengkoordinasi pelaksanaan restorasi gambut di 7 provinsi dengan target restorasi 1,2 juta hektar. Upaya restorasi gambut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembahasan gambut. Kediputian Konstruksi, Koperasi, dan Pemeliharaan BRGM saat ini mengembangkan beberapa jenis sekat kanal melalui inovasi bahan dan teknik pembasahan. Saat ini BRGM memperkenalkan sekat kanal dengan bahan baku kanvas. Sekat kanal ini bertujuan untuk mempertahankan lahan gambut dan meningkatkan muka air dari lahan gambut. Aplikasi pembangunan sekat kanal kanvas beton BRGM salah satunya dilakukan di Tahura, Orangkayu Hitam, Provinsi Jambi. Masa bertahan kanvas betonnya kurang lebih 7 tahun, namun memiliki spesifikasi kurang lebih 25 tahun. Dibangun menggunakan sekat kain fleksibel atau biasa disebut kanvas yang mengeras saat terkena air. Berbeda dengan sekat kanal pada umumnya yang dibangun dengan menggunakan kayu dan konstruksi beton. Sekat ini membutuhkan waktu pengerjaan 5-7 hari yang berarti lebih cepat hingga 5 kali lipat dibandingkan pekerjaan sekat kanal secara umum dari kayu atau beton. Diharapkan dapat diaplikasikan secara luas dan menjadi solusi membangun infrastruktur pembahasan lahan yang efektif, efisien, dan tahan lama. Video terakhir yaitu revegetasi Badan Restorasi Gambut.
Restorasi gambut memiliki 3 pilar utama, yaitu rewetting, revegetation, dan livelihoods. Revegetasi adalah pemulihan tutupan lahan ekosistem gambut melalui penanaman kembali. Tujuannya untuk menanam kembali tanaman asli dan adaptif di lahan terbuka. Penanaman pengayaan padatan gambut tergradasi dan penerapan teknik agen penyebar benih untuk mendorong regenerasi vegetasi gambut. Ada 5 tahap dalam pelakuan revegetasi. Yang pertama yaitu pembangunan persemaian. 60% areal efektif untuk menyimpan dan memelihara bibit dan 40%-nya tujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana sebagai tempat persemaian hingga menjadi bibit. Pembangunan persemaian dimulai dengan menentukan lokasi jenis persemaian, pemilihan dan menyiapkan lokasi persemaian. Saat lokasi siap, bedeng sapi, bedeng tabur, dan fasilitas pendukungnya dibangun. Tahap kedua itu adalah pembibitan tanaman asli gambut yang bertujuan untuk memenuhi jumlah bibit dan sesuai dengan tata waktu penanaman selama 6 bulan. Mulai dengan persiapan lahan tanaman diikuti pemilihan teknik pembibitan, pemeliharaan persemaian, dan adaptasi bibit. Selanjutnya pada persiapan lahan dan penanaman menjadi tahap penentu pertumbuhan tanaman. Dimulai dengan melakukan verifikasi lokasi penanaman menggunakan GPS, diikuti pemilihan jenis yang sesuai dengan kondisi tutupan lahan dan hidrologi lokasi, dilanjutkan dengan pemilihan sistem tanaman pelaksanaan jenis kegiatan vegetasi. Yang keempat itu ada monitoring yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan presentasi keberhasilan. Yang kelima, pemeliharaan yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga kondisi produktivitas tanaman yang mendukung keberhasilan tumbuh. Prosedur dilakukan dengan penyiraman rutin dan penyuluman. Pemupukan dilakukan saat pertumbuhan tanaman yang terlambat miskin zat hara. Pembersihan dilakukan 3-4 bulan, pendangiran dilakukan 4-8 kali selama 4 tahun, dan pencegahan kebakaran gambut dilakukan dengan penyuluhan, kampanye patrol, dan observasi lapangan. Itu saja materi singkat dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.